Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di dalam video tutorial ini kita masuk ke dalam part yang kedua, bagaimana cara kita mendesain atau menganalisa suatu benda yang akan kita analisa, yaitu pada kasus ini kita akan menganalisa jembatan pelengkung seperti pada gambar dengan menggunakan statik struktural. Oke, di sini sudah disediakan beberapa hal yang harus kita persiapkan dulu, parameter-parameter yang ada supaya kita dapat mengetahui hasil dari analisa yang akan kita kerjakan. Oke, di bagian geometri kita akan ditampilkan beberapa komponen kita. Di sini ada surface body dengan ketebalan 0,5 meter. Kemudian ada material, yaitu kita menggunakan structural steel. Cross section sudah kita atur sebelumnya. Coordinate system. Dan di sini adalah kontak, ya, kita perlu mengatur dahulu kontak antar setiap komponen, karena dari kontak ini nanti akan mempengaruhi. Misalnya pada bagian ini surface dari permukaan ini, ya, surface atau permukaan yang akan dipijak oleh kendaraan dan lain sebagainya tentu akan dipengaruhi oleh kerangka bagian bawahnya dan juga pada kerangka bagian ini, ya, bagian yang menyatu dengan pijakan nanti. Kemudian juga kerangka-kerangka bawah ini pelengkung tentu akan berpengaruh pada dari bagian atasnya dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mengatur dulu connection atau kontak antar setiap komponen. Kemudian ketika sudah kita atur, kita lakukan meshing. Nah, di sini kita menggunakan meshing sebesar 1 meter, ya, atau 1000 mm. Ya, semakin detail meshing atau elemen yang kita inputkan atau kita masukkan, maka untuk hasilnya tentu akan sangat detail, ya, lebih detail, tetapi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, jika sudah, ini abaikan dan tidak perlu. Kita akan masuk ke bagian statik struktural. Di sini untuk analisa gunakan seperti yang ada di bawaan daripada aplikasi. Kemudian untuk solver pivot checking dimatikan, kita pilih off. Ketika sudah, maka kita menginputkan, yaitu pertama standar air gravity ke arah sumbu min Y. Kemudian ada fix support. Nah, ini untuk fix support aplikasikan seperti pada gambar berikut, ya. Nah, pada kasus ini di sini ada dianggap pada suatu dataran, ya, ada suatu dataran yang menghubungkan pada bagian ini, pada bagian kiri juga, dan pada bagian tengah juga. Di sini ada suatu dataran, ya. Istilah di sini ada dataran yang menghubungkan, sehingga di sini bisa dianggap sebagai lembah. Di sini juga ada lembah, baik itu ada sungai maupun tidak. Ketika fix support sudah, kita berikan pressure pada permukaan, ya, sebagai tempat pijakan suatu kendaraan nanti. Ketika sudah, maka kita pilih solve, maka didapat hasil seperti apa yang kita butuhkan. Nah, di sini ada deformasi total, di mana disimpulkan bahwa deformasi paling banyak itu terjadi di bagian yang tengah. Ya, ini sesuai dengan apa yang kita inputkan, di mana pada setiap ujung di sebelah sini, baik maupun sini, dan pada bagian tengah itu kita berikan fix support, sehingga tentu tegangan yang akan paling tinggi itu tentu pada bagian tengah yang akan menahan deformasi totalnya. Kemudian untuk kerenggangan elastis pada surface akan didapatkan hasil seperti gambar berikut, ya, seperti hasil berikut. Untuk tegangannya juga sama. Kemudian untuk stress tool, ya, di sini untuk teorinya kita menggunakan tegangan Mohr kolom dan didapatkan safety factor maksimal ada 15 dan untuk minimal adalah 8,6. Untuk stress tool 2, yaitu menggunakan tegangan tarik maksimum, di mana di sini maksimal 15, di sini 8,6. Ya, di sini sama ternyata. Dan untuk stress tool ketiga di sini memiliki perbedaan, yaitu dia menyatakan minimalnya adalah 9,2. Ya, di stress tool 3 kita menggunakan stress max equivalent. Setelah itu kita untuk kontak tool ini adalah bagian-bagian yang saling berkontak, ya. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Kemudian untuk beam tool, di sini kita bisa lihat apa yang terjadi pada beam. Di sini untuk unitnya adalah megapascal dan
dapat kita simpulkan dalam tegangannya bekerja pada beam, yaitu direct stress. Di sini kita bisa melihat tegangannya bekerja. Ya, yang merah-merah ini berarti beam ini menahan tegangan yang terjadi. Kemudian untuk combined stress minimum, ya bisa kita lihat. Kemudian untuk maksimum juga bisa kita lihat, dan deformasi total juga sama dengan yang bagian atas ini. Oke, sekian dari analisa yang dapat kita lakukan. Untuk sebelumnya untuk pressure yang kita gunakan sebesar ini ya, ke arah min Y. Karena ini adalah Y plus, maka ke arah min Y. Nah, untuk Y ini dapat kita kreasikan sesuai dengan kasus yang kita akan gunakan. Nah, pada kasus video ini kita menggunakan 10 mobil Fortuner, di mana teman-teman yang menonton video ini dapat mencari informasinya di internet ya, untuk seberapa besar massa yang ada pada kendaraan mobil Fortuner. Dan pada kasus kita yang kami hitung, didapatkan hasil sebesar berikut. Dan dari pressure yang kita inputkan, maka didapatkan hasil seperti yang sudah ditampilkan. Baik, sekian dari video analisa menggunakan ANSYS, yaitu statik struktural, pada bagian video part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.